Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Darul Fitrah TV, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian ini. Semoga kita dicatat oleh para malaikat Allah selaku hamba Allah yang gemar menuntut ilmu dan bersilaturahim sesama muslim. Sekarang kita akan membahas apa itu ruqyah, bagaimana pembagian-pembagian ruqyah itu tersendiri, bagaimana hukum ruqyah, dan adakah syarat-syarat inti yang harus kita perhatikan di dalam praktek ruqyah. Dalam memahami ruqyah, kita harus melihat pemahaman-pemahaman para ulama yang tentunya tidak jauh daripada pembahasan tentang definisi ruqyah itu tersendiri. Imam Ibn Faris rahimahullah, beliau menuliskan di dalam Mu'jam Maqayisil Lughat bahwasannya ruqyah berasal daripada 3 sumber huruf yang berbeda, yakni ra, qa, dan ya. Yang ketiganya ini melahirkan 3 kriteria makna yang berbeda juga. Makna yang pertama, menurut Ibnu Faris rahimahullah, makna ruqyah adalah as-su'ud, atau naiknya kita dari satu tempat ke tempat yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, udhatun yuta'awwadhu biha, atau makna singkatnya, doa-doa yang di dalamnya terkhusus doa untuk perlindungan. Yang ketiga, bik'atun minal ardh, sebuah tempat yang ada di muka bumi yang letaknya tidak jauh daripada mata air. Dari sini kita bisa ambil definisi ruqyah secara bahasa adalah audatun ma'rufah, atau sebuah doa perlindungan yang di dalamnya ada kebaikan. Atau al-audah idza awwada wa nafasa, doa yang kita baca sambil kita praktekkan tiupan-tiupan ringan di dalamnya. Lalu definisi ruqyah secara istilah amat sangat banyak sekali penjelasan-penjelasan juga pendapat daripada ulama. Maka saya mengambil pengertian ruqyah secara istilah yang dikemukakan oleh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh dari Mesir. Semoga beliau diberkahi umurnya pada setiap langkahnya. Amin Allahumma amin. Beliau menyampaikan bahwasannya ruqyah secara istilah adalah kalimatun, sebuah untaian kata yang tersusun menjadi kalimat, mafhumatun masyru'atun, yang dapat difahami maknanya baik oleh peruqyahnya atau oleh orang yang diruqyahnya. Masyru'atun yakni tidak keluar dari jalur syariat Islam. Tuqalu ala sabilid du'a fi hadrati maridin, yang dibacakan di hadapan orang yang sakit dengan cara berdoa. Jadi tidak meminta bajunya, tidak meminta fotonya dan lain sebagainya, melainkan dibacakan langsung di hadapan orang yang sakit. Roja asy-syifa, dengan tujuan permohonan kesembuhan tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Auf bin Malik al-Ashja'i. Qala, Auf bin Malik al-Ashja'i berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kunna narqi fil jahiliyah." Dahulu kami ketika zaman jahiliyah melakukan ruqyah. Fakulna, lantas kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa tara fi dzalika?" Bagaimana menurutmu wahai Rasulullah tentang ruqyah yang kami lakukan di zaman jahiliyah? Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "I'ridu alayya ruqakum, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Silahkan wahai Auf bin Malik al-Ashja'i, praktekkan ruqyahmu yang kamu lakukan di zaman jahiliyah di hadapanku. Maka sungguh tidak mengapa bagimu melakukan ruqyah selama di dalamnya tidak ada kesyirikan. Maka dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwasannya ruqyah dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ruqyah syirkiyah, atau ruqyah yang di dalamnya ada kesyirikan. Lalu yang kedua, ruqyatus syar'iyyah, atau ruqyah yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun syarat ruqyah syariah itu tersendiri ada 3, yang mana dikumpulkan di dalam kitab Fathul Bari karangan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau menyampaikan pendapat para ulama untuk syarat-syarat ruqyah syar'iyyah. Yang pertama, ayyakuna bi kalamillahi ta'ala au bi asma'ihi wa sifatihil ula. Hendaklah siapapun yang melakukan ruqyah, ruqyahnya di dalamnya mengandung ayat-ayat daripada Al-Qur'an atau asmaul husna dan sifatul ulanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ayyakuna bilisanil arabi. Hendaklah siapapun yang melakukan ruqyah
di dalam ruqyahnya doa-doanya berdasarkan bahasa Arab. Au bima yu'rafu ma'nah, atau menggunakan bahasa apapun selama di dalamnya dapat dipahami maknanya baik oleh dirinya wa ghairihi, atau oleh orang lain. Adapun syarat ruqyah syar'iyah yang ketiga, ini adalah syarat yang paling penting. Apabila syarat ini hilang, maka ruqyah yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam. Syarat yang ketiga yang amat sangat penting itu adalah an yu'taqada bi anna ruqyatu la tu'athiru bidzatiha. Hendaklah siapapun yang melakukan ruqyah meyakini bahwasanya ruqyah itu tersendiri tidak mampu memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit. Bal bidzatillahi ta'ala, namun hanya karena takdir Allah juga izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa simpulkan pembagian ruqyah ini hanya ada dua, ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Adapun jenis yang ketiga kita mungkin bisa sebut dengan ar-ruqyatul muharramah, ruqyah yang di dalamnya ada unsur keharaman, ruqyah yang di dalamnya dicampurkan antara hak dan batil. Contoh mudahnya, ada seorang peruqyah membacakan Al-Quran kepada lawan jenisnya di suatu ruangan khusus dengan kondisi mati lampu misalkan, atau dengan kondisi maaf, tidak menggunakan sarung tangan, bahkan bersentuhan, dan ini semuanya adalah keharaman. Maka ruqyah yang semacam ini perlu dijauhi dan perlu kita waspadai karena hukumnya adalah haram. Cukup sekian insyaallah. Apabila ada pertanyaan, boleh silahkan di komentar video ini. Maka insyaallah apabila kami ada waktu membahasnya, kami akan bahas di video-video selanjutnya. Cukup sekian insyaallah. Kafaini bihadzal kalam. Astaghfirukum arsyadinallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.